Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnadi Julianto, NPM 18106370. Saya akan menjawab pertanyaan di buku Biomekanika bab 4 tentang gaya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Jadi gaya adalah suatu yang dapat mendorong atau menarik dengan cara kontak secara langsung atau lewat gravitasi untuk mengubah gerak suatu objek. Sedangkan macam-macam gaya terdapat 4. Yang pertama itu gaya berat. Gaya gravitasi merupakan gaya terluar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua adalah gaya tahanan, merupakan gaya eksternal yang seperti sudah dijelaskan di dalam buku, bahwa percepatan yang positif dan negatif. Percepatan negatif merupakan perlambat atas gerak. Yang ketiga adalah gaya gerakan, merupakan salah satu gaya yang lujang, juga merupakan tahanan gesekan yang terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap benda yang lainnya, atau sebaliknya. Yang keempat adalah kontraksi otot atau kekuatan, merupakan gaya dari dalam tubuh, merupakan salah satu gaya yang paling penting di dalam dunia olahraga. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Aspek ada 3. Pertama itu besarnya gaya, yang kedua ada titik tangkap, yang ketiga adalah arah gaya. Kita bahas satu-satu. Besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh badan berbeda pada tempat yang berbeda. Makin jauh objek dari pusat bumi, maka makin kecil tarikan gravitasi dan makin kurang beratnya. Yang kedua adalah titik tangkap. Titik tangkap gaya ialah titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek untuk gaya gravitasi. Titik ini selalu melewati titik beberapa objek. Yang ketiga adalah arah gaya. Arah suatu gaya ialah sepanjang garis gerakannya. Karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Dan pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana cara memadukan gaya. Untuk memadukan gaya ada 2 cara, yaitu secara grafis atau yang kedua adalah secara hitungan. Secara grafis yaitu secara jajaran genjang dan secara segi banyak. Yang kedua adalah secara hitungan atau analisis, yaitu penyusunan gaya. Gaya yang berada dalam suatu garis kerja dan menyusun 2 gaya yang satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis kerja. Terus yang keempat adalah jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut alfa terhadap bidang datar dapat diuraikan menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja pada sumber X vertikal. Besarnya R dan RY ditentukan oleh besarnya sudut alfa. Kelima, sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga terdapat pada ayunan raksasa, giat wing pada horizontal, palang tunggal menyebabkan adanya tarikan pada lengan. Kalau pada saat tangannya dilepas, gaya sentrifugal akan memberikan kemungkinan pada pesenam untuk melakukan salto. Yang kedua adalah gerakan melempar bola underpass atau overhead throw pada basket atau bowling adalah berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Yang ketiga ada kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas, menahan air di dalam olahraga velodrome untuk pembalap sepeda, lintasannya yang miring ke dalam, maksudnya untuk menahan gaya sentrifugal. Yang keempat adalah lari pada tikungan akan menyebabkan badan kita mendorong keluar. Untuk mengimbanginya, badan kita harus condong ke arah dalam. Titik pusat makin tajam, tikungan makin condong badan ke dalam ke titik pusat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.